Pendakian pertama menentukan cukup di sini saja atau bahkan malah ketagihan untuk mengulangnya. Dan aku adalah salah satu orang yang merasa ketagihan untuk mengulang kembali. Tepat di malam pergantian tahun 2019-2020, kami berangkat dari Kisaran menuju tempat pendakian. Aku, Wahyu, Gita, serta Kak Wana merupakan pendaki pemula yang awal niatnya untuk mendaki Gunung Sibuaten tiba-tiba berubah pikiran dikarenakan cuaca lagi tidak bagus, kata kawan yang lagi mendaki di Sibuaten. Akhirnya kami memutuskan untuk mendaki Bukit Gundul. Menurutku sih cocok-cocok saja karena kami banyak yang masih pemula juga. Tepat jam 6 pagi, kami tiba di posko dan melakukan pembayaran oleh penjaganya. Karena Bukit Gundul bisa dijangkau dengan sepeda motor, awalnya kami coba untuk naik sepeda motor. Tapi banyak sepeda motor dari kami yang tak sanggup. Dan aku juga ingin merasakan bagaimana sih sensasi mendaki. Akhirnya kami memutuskan untuk mendaki. Setibanya di puncak, pada pukul 11 siang, kami pun langsung mendirikan tenda dan memasak untuk makan siang. Setelah makan siang, sembari melepas penat, kami pun bermain di bawah rimbun dedaunan. Setelah bos bermain, ada yang melanjutkan aktivitasnya dengan tidur. Kabut tebal pun mulai turun menghiasi puncak Bukit Gundul, dan terlihat juga awan yang mulai menghitam. Terkadang silih berganti dengan pekatnya kabut. Tapi gak apalah, setidaknya masih terlihat pemandangan yang indah di bawah sana. Ya, pemandangan Danau Toba. Ini Om Tono dan Om Rido. Karena pengalaman cerita mereka lah, aku menjadi merasa penasaran dengan puncak. Dan sembari menunggu langit mulai gelap serta menikmati suasana yang indah di bawah sana, gak apalah sedikit menggoyangkan urat-urat dengan bergoyang. Ya kan Git? Gak terasa malam pun tiba dan selamat tidur. Alhamdulillah, pagi pun tiba. Cahaya matahari mulai ikut mencampur di langit biru. Pertanda kami harus bersiap-siap untuk turun. Singkat cerita, kami pun mulai membongkar tenda dan bersiap-siap meninggalkan Bukit Gundul. Dah, Bukit Gundul. Hai. Tanah serbawa tanah. Dua tanah ba. Bibang tadi bawa helm. Jangan. Tenda apa ini? Yuk, kita mau pulang. Pada awalnya sih masih baik-baik aja. Kami masih menjadi satu rombongan, masih cerita-cerita bersama, tertawa bersama. Tapi beberapa menit kemudian, saat melewati trek yang cukup curam, kami pun terpisah menjadi dua rombongan. Karena kami berempat, aku, Wahyu, Gita, dan Azhari turun duluan. Setelah menunggu lama, kok gak sampai-sampai juga ya rombongan kedua? Akhirnya kami memutuskan untuk turun duluan. Namun pada saat turun duluan, kami bingung. Apa iya ini jalurnya? Karena penuh dengan semak gitu. Perasaan kemarin gak lewat sini lah gitu. Dan akhirnya benar, kami berempat tersesat. Aku sih ikut aja
karena aku masih pemula. Dan aku juga yakin sama Ashari, karena dia udah berpengalaman di gunung. Dia udah pernah nanjak si Buaten, udah pernah nanjak si Bayak juga. Pada saat tersesat, kami membawa 1 carrier dan 2 daypack. Namun yang parahnya, di tas carrier kami gak ada logistik, minimal air putih. Dan di situ kita mulai panik. Dia selalu bilang, sabarlah weh, aku gak tahan. Di situ aku terus bilang sama mereka, udah ayo sebentar lagi sampai. Kalau takut dan gak yakin, istighfar aja, kataku gitu. Di sisi lain, Ashari lagi usaha menghubungi rombongan yang di belakang, karena hanya HP dialah yang masih bertahan. Sedangkan HP aku dibawa oleh rombongan belakang, dan HP Wahyu serta kita habis baterai. Alhamdulillah, singkat cerita, kami tiba di jalan besar, yaitu Jalan Besar Paropo. Om Rido dan Om Tono yang jemput kami awalnya ingin marah pada kami. Malah dia kasihan karena lihat kami yang mukanya pucat semua. Ya, bisa kita ambil hikmahnya. Kalau mendaki itu, yang pertama jangan pernah tinggalkan rombongan. Yang kedua, jangan pernah sombong. Dan masih banyak lagi sih hikmah yang dapat aku, bahkan kita semua jadikan pelajaran untuk kedepannya. Mungkin ini sih cerita pendakian pertamaku. Ya, penuh dengan cerita karena pendakian pertamaku aku tersesat. Semoga semua itu tidak terulang lagi. Amin.